Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi di channel Gunawan Stories. Dan tentunya pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi pretest PBG sejarah dan contoh soalnya. Nah, karena di sini nanti soalnya adalah soal pedagogik, jadi nanti mungkin bisa dipelajari untuk mata pelajaran yang lain ya teman-teman. Adapun untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi sumber belajar dan juga media pembelajaran. Nah, bagi teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan nanti di sini nanti teman-teman juga bisa saling berkomentar di kolom komentar ya. Dan nanti jika saya ada kesalahan maupun ada kekurangan, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar dan dibahas bersama-sama. Oke, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator nomor 65 sampai nomor 67 untuk nomor soal 85 sampai 87. Nah, indikator nomor 65 adalah diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia, peserta dapat menganalisis sumber belajar sejarah berbasis TIK yang mendukung problem solving. Lalu nomor 66 diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menganalisis media berbasis TIK yang relevan dengan tujuan tersebut. Lalu nomor 67 diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menilai efektivitas media pembelajaran sejarah yang mendukung pengalaman peserta didik untuk pembelajaran berbasis problem solving. Nah, sebenarnya untuk kisi-kisi ini basicnya adalah problem solving semua ya teman-teman. Tapi nanti untuk soal-soalnya akan saya sesuaikan aja ya teman-teman ya. Jadi yang soalnya ini nanti yang kira-kiranya agak nyangkut-nyangkut gitu. Oke, langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama, indikator nomor 65, diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menganalisis sumber belajar sejarah Indonesia berbasis TIK yang mendukung problem solving. Nah, langsung ke contoh soalnya. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, berikut ini merupakan contoh alat atau media pembelajaran sejarah mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kecuali apakah A. video pembelajaran, B. film dokumenter, C. overhead projector, D. closed circuit television, E. computer assisted instruction. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Bisa di-post terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah, ini insya Allah jawabannya gampang sekali ya. Karena kecuali berarti yang tidak sesuai atau yang bukan gitu. Nah, yang bukan merupakan media untuk ini berbasis TIK yang diterapkan dalam peristiwa sekitar munculnya reformasi, kecuali adalah yang C, yaitu overhead projector. Nah, kenapa demikian? Nah, overhead projector ini merupakan alat yang dapat menghasilkan cahaya yang amat terang dari lampu proyektor yang diproyeksikan ke layar OHP. Overhead projector berfungsi untuk memproyeksikan atau menyajikan transparansi. Proyektor ini direncanakan dibuat untuk dan dapat digunakan oleh para guru di depan kelas dengan penerangan yang normal, sehingga tetap terjadi komunikasi antar siswa dan guru. Nah, tetapi ini yang ditanyakan adalah TIK ya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan overhead projector ini tidak berbasis TIK gitu. Kalaupun di zaman sekarang ini mungkin overhead projector ini sudah tidak digunakan kembali ya teman-teman ya. Lebih biasanya teman-teman di sini guru-guru gitu menggunakannya LCD proyektor gitu ya. Kalau yang overhead projector ini sudah tidak digunakan lagi. Oke, berarti jawabannya kecuali adalah yang C. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ini masih di indikator yang sama. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP.
Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi pelajaran? Apakah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator? B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Ataukah E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, kira-kira langkah apa ya yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih pelajaran? Yuk, mungkin teman-teman bisa pause lebih dahulu videonya, lalu bisa dicoba dijawab ya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi, langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran ini ada 4. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Lalu yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Lalu yang keempat adalah memilih sumber materi pelajaran. Ini ya, jadi ada 4 langkah dalam memilih materi pelajaran gitu. Nah, maka berdasarkan jawaban tersebut, jawaban yang tepat untuk option pilihan ganda ini adalah yang A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa ternyata yang nomor B, C, dan E ini bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi adalah prinsip dalam memilih materi gitu ya. Jadi yang B, C, D, dan E ini adalah prinsip dalam memilih materi gitu. Oke, biar teman-teman jawabannya benar ataukah salah teman-teman? Oke, kita lanjut ya di indikator nomor 66, yaitu diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menganalisis media berbasis TIK yang relevan dengan tujuan tersebut. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pembelajaran sejarah di era digital sangat membantu dengan adanya dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi peristiwa masa lalu dalam bentuk audiovisual yang melimpah dan bisa diakses melalui internet. Misalnya, pidato-pidato Bung Karno, kehidupan sosial masyarakat pada masa tertentu, berbagai usaha diplomasi, dan lainnya. Sumber belajar sejarah dalam bentuk audiovisual ini memiliki fungsi istimewa, yaitu apakah A. Memberi fungsi rekreatif di samping edukatif dalam pembelajaran sejarah. B. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan literasi visual. C. Meningkatkan minat peserta didik sehingga prestasi belajarnya juga meningkat. D. Mampu menghadirkan gambaran peristiwa di masa lalu melewati ruang dan waktu. E. Memudahkan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan juga auditori. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman bisa pause lebih dahulu videonya, lalu dicoba dijawab terlebih dahulu ya. Oke, di sini adalah bentuk audio visual. Nah, media audio visual ini punya fungsi istimewa. Kira-kira fungsi istimewanya apa ya teman-teman ya? Jadi media audio visual ini mempunyai fungsi istimewa, yaitu mampu menghadirkan gambaran peristiwa di masa lalu melewati ruang dan waktu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, biasanya audio visual ini berupa video pembelajaran atau video dokumenter gitu ya. Misalkan tadi udah sebutin di soal, misalkan tentang pidato Bung Karno atau ketika siaran proklamasi kemerdekaan gitu. Jadi siswa peserta didik itu bisa melihat dan mendengar secara langsung bagaimana peristiwa di masa lalu melalui video pembelajaran dokumenter itu gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ini gampang ya teman-teman ya untuk soal nomor 66 ini, indikator nomor 66 ini.
Oke, kita ke indikator selanjutnya yaitu nomor 67. Diberikan tujuan pembelajaran terkait materi sejarah Indonesia. Peserta dapat menilai efektivitas media pembelajaran sejarah yang mendukung pengalaman peserta didik untuk pembelajaran berbasis problem solving. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: apakah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Ataukah E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? Mungkin teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya lalu dicoba dijawab ya. Oke, jika sudah, mari kita bahas apakah jawabannya sama dengan jawaban kali ini. Oke, nah di sini adalah yang ditanyakan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait memilih media pembelajaran. Nah, di sini guru harus memperhatikan, yang diperhatikan ini adalah salah satunya adalah faktor efektivitas. Nah, diantaranya dari berbagai media yang ada, kita itu harus memilih media yang paling efektif untuk digunakan dan paling tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, yaitu guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nah, kayak tadi ya, misalkan kalau materi proklamasi kemerdekaan itu cocoknya pakai media yang apa gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan materinya, medianya itu, karakter medianya. Oh, media audiovisual cocok nih untuk materi proklamasi gitu. Atau media gambar cocok nih untuk matsa peraksara gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan medianya itu, karakteristiknya media seperti apa. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke indikator nomor 67 lagi. Masih indikator yang sama ya teman-teman. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah: apakah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau K. Discovery. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya teman-teman ya? Silahkan di-pause lebih dahulu videonya lalu dicoba dijawab. Oke, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, ini ada studi kasus ya, ternyata ada guru senior yang selalu menggunakan media gambar dari tahun ke tahun gitu ya. Ternyata suatu saat waktu di tes itu tes diagnostik gitu ya, ternyata menunjukkan kalau 70% siswa di kelas itu tipenya adalah tipe kinestetik gitu. Jadi dia itu senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, lebih senang mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Maka strategi pembelajaran yang paling tepat apa teman-teman ya? Ini jawabannya udah jelas sekali ya, yaitu tapi kita bahas lebih dahulu satu persatu tentang strategi pembelajarannya. Kalau yang A, kooperatif. Nah, kooperatif ini lebih siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok. Jadi ini kelompokan ya kalau kooperatif ini, mengerjakan tugas bersama di suatu kelompok gitu. Lalu yang kedua, project based learning, yaitu penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki suatu masalah dan membuat suatu penugasan gitu. Nah, kalau ini membuat proyek gitu ya. Jadi ada membuat proyek, terus nanti siswa dituntut aktif untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu yang C itu kontekstual. Kontekstual ini berarti materi yang diajarkan sesuai dengan situasi dunia nyata siswa.
Jadi disangkutkan dengan peristiwa sekarang atau dunianya siswa sekarang. Lalu yang D, inquiry, yaitu mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan eksperimen. Kalau inquiry ini adalah eksperimen atau observasi ya teman-teman ya. Lalu yang E itu discovery, melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Kalau discover ini menemukan suatu permasalahan gitu. Nah, berarti karena kata-kata kuncinya adalah siswa itu kinestetik dan senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka untuk strategi pembelajaran yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, yaitu project based learning. Jadi siswa diberi proyek sehingga mereka mengerjakan proyek yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, jawabannya adalah yang B. Apalagi di kurikulum Merdeka ini siswa ditekankan untuk project based learning ataupun problem based learning ya teman-teman ya. Apalagi di awal guru-guru itu harus dituntut untuk melakukan tes diagnostik. Nah, berarti ini tes diagnostik diketahui 70% siswanya kinestetik. Nah, makanya sangat cocok sekali menggunakan project based learning ini. Oke, mungkin itu dulu ya hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau mau ada yang menambahkan, sharing-sharing, boleh sekali ditambahkan atau sharing-sharing berbagi ilmunya di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi di sini saya bukan berarti untuk kok pinter sendiri, paling bener itu enggak. Saya juga butuh masukan dari teman-teman bagaimana baiknya gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, maupun share jika video kali ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.